Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Raja Rizky Syahana dengan NIM 22205010084 dari kelas 2551 KPIC dengan dosen pengampuh Ibu Vivi Hasmawati MSI. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menganalisis podcast dari Prilly Latuconsina dan Oki Setiana Dewi. Baik teman-teman, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan interaksi antara komunikator dan komunikan yang dimana di sini komunikator menyampaikan pesan agar pesan tersebut sampai kepada komunikan sehingga menimbulkan timbal balik antara keduanya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas analisis saya tentang komunikasi interpersonal dari podcast Prilly Latuconsina dan Ustazah Oki Setiana Dewi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Koki tuh udah pengen udah lama banget sebenarnya. Koki pernah ngubungin Prilly, Koki pengen banget. Iya, tapi aku lagi syuting ya. Lagi skripsi waktu itu. Oh ya, skripsi dan syuting. Iya. Koki bilang Koki pengen banget ngobrol-ngobrol sama Prilly. Sebenarnya lebih kepada Prilly di keluarga tuh kayak gimana. Yeah. Kenapa? Karena itu berefek kepada karir, kehidupan, prinsip, nilai-nilai kehidupan. Itu pasti peran keluarga tuh berpengaruh sangat besar, ya kan? Nah, Prilly sehat? Sehat, alhamdulillah sehat juga ya. Kita udah swap sama-sama. Iya, benar-benar kita udah swap. Kita tadi ada project bareng. Akhirnya ini nyuri-nyuri waktu. Akhirnya bisa ngobrol sama Prilly. Yes. Jadi, kalau kita ngeliat sosmed ya, kalau Koki scroll kadang-kadang berita Prilly itu kan ada. Iya. Banyak lah, bukan ada lagi, banyak ya. Jadi Koki pengen nanya-nanya sama Prilly. Salah satu yang juga lagi heboh, bukan heboh sih, banyak lah di mana-mana adalah berita bahwa Prilly bilang Prilly ini menolak sex before married ya. Yes. Nah, coba dong Prilly, prinsip-prinsip seperti itu didapatkan dari mana? Apakah ada wejangan dari orang tua? Mereka mengatakan kamu harus anak perempuan jaga diri baik-baik atau seperti apa? Karena ya banyak mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin prinsip itu tidak dipegang teguh lagi, ya kan? Yes, apalagi di zaman sekarang ya. Ya, di kehidupan sekarang di kota besar misalnya ya. Nah, Koki pengen tanya sama Prilly, keluarga tuh ada mengajarkan soal apa tentang menjaga diri sebagai seorang perempuan? Keluarga tuh ngajarin banget pastinya. Terutama papa sama mama tuh, mereka pernah ngomong gini, Pril, kamu sadar gak sih kalau sosok Maryam itu adalah perempuan yang namanya itu dijadikan surat sama Allah. Masya Allah. Berarti gimana terhormatnya seorang Maryam gitu di mata Tuhan gitu. Terus ditanya, tahu gak kenapa? Kenapa ya? Kenapa dia dijadiin surat ya? Karena dia menjaga kesuciannya gitu. Terus nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa wanita yang menjaga kesuciannya itu pasti akan dicintain sama Tuhan. Masya Allah. Terus papa aku ngomong, kalau kita udah dicintain sama Allah, mau manusia ngejelek-jelekin kita kayak apa, mau kita kerja di industri yang sekejam kayak apa, pasti kamu akan selalu mendapatkan keberuntungan dan Allah pasti akan selalu menolong kamu gitu. Itu yang aku pegang teguh gitu. Terus papa juga ngomong gini, lihat deh kamu dikasih fisik yang alhamdulillah lengkap, kemampuan untuk bisa sekolah, terus bisa berkarir, masa sih cuma menjaga satu itu aja? Buat Allah nggak bisa, padahal Allah udah kasih semuanya ke kamu. Itu yang selalu aku pegang teguh banget. Cuma kan kalau misalnya aku ngomong, ini kebetulan kita ngobrolnya sama Kak Oki ya, cuman kalau misalnya ngomong sama orang lain, terus kita bawa-bawa agama, pasti banyak yang kayak naif Apaan banget sih gitu. Karena aku juga mengerti, setiap orang punya tingkat imannya beda-beda. Baiklah teman-teman, dari video tersebut terdapat percakapan antara Prilly Latuconsina dan Oki Setiana Dewi yang di sini terdapat model komunikasi yaitu interaktif, yang dimana karena dapat menjawab pesan dari komunikator mulai dari saling sapa hingga bertanya kemudian dijawab sehingga menimbulkan feedback antara komunikator dan komunikan, yang dimana komunikator menyampaikan pesan lalu komunikan dapat menerjemahkan pesan agar menimbulkan efek yang diinginkan. Lalu di video yang ini Kan kalau misalnya aku ngomong,
Ini kebetulan kita ngobrolnya sama Kak Oki ya. Cuman kalau misalnya ngomong sama orang lain, terus kita bawa-bawa agama, pasti banyak yang kayak Nah, Oki Setiana Dewi dipandang oleh Prilly Latuconsina dengan konsep diri yang sangat baik, dikarenakan Oki Setiana Dewi yang paham akan agama. Lalu, Oki Setiana Dewi juga memandang Prilly Latuconsina dengan positif, dikarenakan Prilly Latuconsina yang sedang bercerita tentang dirinya yang membatasi, yang menjaga dari pergaulan bebas. Jadi di antara kedua itu mereka saling memandang positif, sehingga di sini terjadilah komunikasi yang aman. pandangan yang beda-beda. Makanya aku jarang banget kalau misalnya ditanya sama orang, kenapa sih lo, teman-teman yang misalnya udah gitu, kenapa sih kayak nggak apa-apa tahu zaman sekarang misalnya gitu kan, kayak it's not a big deal, just like you know, misalnya teman-teman aku yang di luar negeri yang bukan orang Indonesia gitu, ya kalau ngomongin agama kan nggak mungkin masuk ke mereka, jadi aku cuma ngomongin, jadi cara aku ngebilangin ke mereka adalah itu adalah cara aku menghargai diri aku sendiri. That's my way to appreciate myself. Kita punya cara beda-beda untuk menghargai kita sendiri, dan kebetulan cara aku adalah to keep it for my husband. Aku bilang gitu. Jadi ya nggak mau sembarangan kasih cuma gara-gara cinta doang, karena I love myself more and I love my God more gitu. Cerdas, berpikir panjang. Baiklah teman-teman, di video ini terdapat melakukan beberapa fungsi dalam komunikasi interpersonal, yakni melibatkan etika dan makna, di mana di sini Oki Setiana Dewi memuji Prilly Latuconsina sehingga membuat Prilly Latuconsina bicara dengan senang dan nyaman sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Soalnya aku tahu banget kalau misalnya sekarang ditanya terus ngomonginnya ya kan dosa, pasti orang Nggak ngefek ya? ngefek, pasti kayak Kalau ke teman-teman Prilly bilang itu dosa, ngefek Nggak lagi. ngefek. Oh, nggak ngefek. Jadi kalau bisa ngefek tuh gimana tuh? ya, caranya kayak ya itu cara gue menghargai diri gue sendiri. Terus Apa reaksi teman-teman Prilly ketika Prilly punya prinsip yang seperti itu? ada yang ngomong iya sih gue nyesel, ada juga yang ngomong gitu iya sih gue nyesel, gue juga ngerasa ngasih itu ke pacar gue nggak ngaruh apa-apa dan itu bukan sumber kebahagiaan di dalam hubungan juga, masih banyak sumber-sumber lain gitu. Terus ada juga yang kayak ya kalau gue sih prinsip gue memang pengen lakuin aja sampai mencari yang pas gitu kan. Nah terus kalau aku paling ya gue nggak usah tahu lah yang pas buat gue kayak apa, karena kalau kita nyobainnya cuma satu kan ya udah kita nggak terima aja itu satu gitu kan. Aku sih paling sesantai itu aja ngebilangin mereka. Soalnya kalau ngomongin masalah agama ya, masalahnya Iya. Kak, aku kan belum berhijab. Jadi kalau aku ngomongin masalah agama pasti akan ya lo aja belum berhijab gitu loh. Pasti akan dicari dosa-dosa aku lainnya untuk mematahkan prinsip aku yang ini. Itu udah sering banget. Misalnya kayak lo aja masih pakai baju kayak gitu ngomong-ngomongin agama, atau kayak lo aja masih kerja adegannya pegang-pegangan tangan sama cowok masih ngomong-ngomongin agama. Nah karena aku sering akhirnya dosa-dosa aku yang lain dicari untuk mematahkan prinsip aku yang ini, makanya kalau aku ngomong sama teman-teman aku nggak pernah mention agama. Baiklah teman-teman, di video ini terdapat Oki Setiana Dewi menciptakan komunikasi interpersonal yang baik, yakni dengan ramah. Oki Setiana Dewi dengan ramah, dia tetap menanggapi, tetap mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan Prilly Latuconsina tentang menjaga kemaluannya dari pergaulan bebas di era sekarang. Meskipun Prilly Latuconsina belum berhijab, belum menutup auratnya dengan sempurna, tapi beliau Oki Setiana Dewi tetap mendengarkan pendapat Prilly Latuconsina itu. Nah, dengan ramah inilah yang membuat Prilly Latuconsina bisa terbuka dan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari Oki Setiana Dewi. Dan Oki Setiana Dewi juga memberikan perhatian kepada Prilly Latuconsina. Dari situlah karena adanya trust atau kepercayaan dari Oki Setiana Dewi kepada Prilly Latuconsina sehingga menimbulkan kenyamanan dan keterbukaan. Aku selalu mention, udah ini adalah prinsip gue, ini adalah cara gue melindungi diri gue, karena menurut gue nggak ada yang aman di dunia ini. Even cowok yang mungkin kelihatannya baik atau kita udah percaya, dan gue nggak mau menyakiti diri gue sendiri kalau gue udah ngasih sesuatu yang gue jaga untuk orang yang sebenarnya belum pantas mendapatkan Masya Allah, itu prinsip-prinsip Islam sebenarnya ya, tapi nggak dibilang agamanya, tapi dengan perkataan-perkataan Prilly seperti itu akhirnya Iya, jadi lebih logik, I respect lebih it. logik aja gitu Iya, loh Kak. betul. Nggak, bukannya semata-mata karena takut Tuhan masa sih Iya, iya. gitu kan.
toh kita juga masih berbuat dosa setiap harinya. Oke. Tapi ya takut Tuhan, 1, 2, tapi itu cara kita melindungi diri kita sebagai perempuan gitu. Masya Allah ya, ini teman-teman sekalian ya, ini baru satu pertanyaan ya. Jadi ini prinsip yang dipegang teguh dari Prilly dengan ajaran dan didikan dari orang tuanya yang insya Allah berhasil. Karena sampai saat ini Prilly masih memegang teguh itu di tengah pergaulan atau lingkungan yang mungkin berbeda dengan Prilly. Mungkin kalau kita berada dalam pergaulan yang sama gitu, mungkin itu Lebih mudah. Prilly ini bergaul dengan heterogennya banyak sekali orang sampai akhirnya punya prinsip yang diyakininya sampai hari ini dan seterusnya insya Allah. Baiklah teman-teman, dengan komunikasi yang nyaman, aman, baik seperti yang telah mereka berdua lewati, sehingga di video tadi timbullah self disclosure atau keterbukaan diri dari Prilly Latukonsina karena merasa jiwa dia yang dekat dan nyaman pada Oki Setiana Dewi. Dari sini Prilly Latukonsina merasa leluasa untuk berekspresi sehingga Prilly Latukonsina mudah untuk berbagi gagasan dengan perasaan yang bebas. Baiklah teman-teman, podcast dapat berjalan dengan baik karena adanya keunikan yang terjadi, yakni afeksi, yaitu kasih sayang saling membutuhkan yang telah nampak dalam video tadi, dan adanya inklusif atau rasa saling memiliki dan juga kontrol saling mempengaruhi, di mana di video tadi Oki Setiana Dewi dan Prilly Latukonsina saling mempengaruhi, di mana Oki Setiana Dewi bertanya dan Prilly Latukonsina dapat menjawab dengan baik akan tutur kata yang baik. Tanpa adanya keunikan ini teman-teman, komunikasi interpersonal tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat dikatakan gagal. Dan dalam komunikasi interpersonal harus ada kesan positif dalam mempercayai pesan dan terjadinya komunikasi interpersonal yang baik. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah hasil analisis saya tentang komunikasi interpersonal pada podcast Oki Setiana Dewi dan Prilly Latukonsina. Baik teman-teman, apabila ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.